Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita menyiapkan hati kita, pikiran kita yang fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memulainya dengan mengambil sikap saat dulu dipersilakan. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umatnya, gembalanya dan kawanan domba di tangannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Segala hormat kita berikan hanya untuk Tuhan. Mari kita menyanyi memulai ibadah ini dengan maka satu pujian KPPK nomor 6, Hosana puji Tuhan. Bacaan percakapan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menuruti segala sesuatu, percaya pada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tak sabar menanggung segala sesuatu. Bersama-sama.
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami jemaat Tuhan datang menghadap hadirat-Mu saat ini. Tapi kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Begitu Tuhan, mari Tuhan layakan kami beribadah saat ini. Kiranya Tuhan kami fokus, konsentrasi yang baik di dalam memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat kami yang hadir saat ini maupun yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tolong motivasi mereka di tempat ini dengan keadaan selamat ya Tuhan. Dan serahkan juga Tuhan untuk waktu ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kiranya Tuhan tolong memberkati sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap para hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, sehingga hamba-hamba-Mu dapat melayani Engkau sepenuh hati dan sesuai seluruh dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ini dari awal ke tengah hingga akhirnya adalah kuasa-Mu dan kehendak-Mu yang jadi. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup dan kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa kita. Mungkin dalam satu minggu ini, mungkin di dalam beberapa jam yang lalu kita melakukan hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Saat ini kita diberi waktu untuk mengakui setiap dosa kita, mengakui setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa, mari kita mengangkat satu pujian lagi dari KPPK 166, Salib Indah. Yesus ada
hadapan kita. Doa pengakuan dosa pada pagi hari ini. Minta suci bagi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dengan salib yang hina Kau menyucikan dan menguduskan kami. Betapa murnianya kasih-Mu bagi setiap kami, bahkan Kau melayani kami memanggil Kau dengan sebutan Bapa. Kami bersyukur karena Kau mengangkat setiap kami dari belenggu kedosaan kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, melayani kami memanggil Kau sebagai Tuhan Bapa. Biarlah dengan kasih-Mu yang murni ini, kasih-Mu yang suci ini, kami mengakui segala keberadaan diri kami. Biarlah segala keberadaan diri kami ini dengan keterbatasan manusia kami, dengan segala kedosaan kami tahu Kami telah mengecewakan hati Tuhan, kami telah mengecewakan hati bersama kami mengecewakan hati orang-orang sekitar kami. Bapa, biarlah Kau urapi kami, sucikan kuduskan kami, layakan kami masuk ke dalam yang kudus. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat segambar dan serupa dengan Engkau. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, pakai kami, layakan kami menghadirkan kasih-Mu, dan biarlah setiap kami melayakan dengan kita memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas segala kami pada pagi hari ini, dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Baik, mari kita dengarkan berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 9 hingga ayat 10. Begini firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Petunjuk hidup baru terambil dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah memanggil kita dengan panggilan kudusnya dan menjadi orang-orang pilihan yang dikasihi oleh Allah. Mari kita mengangkat satu pujian KPTK 45, Ku bernyanyi puji Yesus. Ya
pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Roh, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sedang ada kita untuk menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Kita ada tugas bagi orang-orang percaya untuk menaikkan setiap doa syafaat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap anggota keluarga kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan saat ini, baik janda, juga anak-anak yatim piatu, anak jalanan, dan yang terlantar. Berdoa juga untuk setiap jemaah yang sakit atau yang sedang dalam proses pemulihan. Berdoa juga untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri. Kita berdoa juga untuk pejabat pemerintah pusat dan daerah, kiranya para pemerintah kita dapat memimpin bangsa ini ke arah Tuhan hendaki. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membuka suara. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini secara khusus untuk setiap keluarga kami atau anggota keluarga kami, baik keluarga inti kami, keluarga besar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka satu persatu, secara khusus untuk keluarga kami yang masih ragu-ragu dan masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan tolong Engkau memberikan kasih karunia-Mu di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Kami rindu setiap anggota keluarga kami, setiap anggota keluarga yang besar kami dapat menerima Yesus dan percaya kepada Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kekurangan saat ini, baik janda juga, anak miskin, anak yatim, maupun orang-orang yang ada di jalanan saat ini. Kami rindu kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap kekurangan mereka, di dalam setiap keterbatasan mereka. Kiranya Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan mereka. Jadi kami berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam panti asuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong sembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami saat ini. Mungkin dalam proses pemulihan, dalam segala makanan minuman, obat-obat dan konsumsi menjadi saluran penyembuhan yang berasal dari Tuhan. Berdoa untuk jemaat kami yang bekerja di luar kota maupun bekerja di luar negeri. Kami berdoa buat mereka saat ini di mana mereka berada, Bapak menjaga mereka, memelihara mereka, dan mereka kasih sehingga mereka nanti dapat pulang merdeka dengan keadaan selamat, dan kami berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam gereja ini. Kita khusus berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kita khusus untuk pemerintah yang ada, baik pemerintah yang ada di pusat sampai daerah maupun di pelosok-pelosok pedesaan. Bapak memberkati pemerintah kami sehingga mereka dapat memerintah, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dan penuh hati yang takut akan Tuhan dan tanggung jawab yang sungguh di hadapan Kau. Jauhkan mereka dari korupsi ya Tuhan, jauhkan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang menjawab setiap doa kami, janganlah kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan nanti disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian
dari KPTK 240, percaya dan patuh. Kekasih Kristus, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami berharap Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kami akan bekerja secara leluasa bagi setiap kami, sehingga kami akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kemudian kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Saat ini kami akan mendengar sebagian dari isi Alkitab. Namun sebelumnya biarlah setiap kami, Tuhan saja yang akan melakukan yang terbaik untuk kami, sehingga kami bisa fokus kepada kehendak Tuhan. Kami serahkan setiap kami, baik yang mendengar maupun yang akan memberitakan. Kami semua akan Tuhan ajar sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam kasih Kristus kami berharap dan percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua
untuk sama-sama memperhatikan kisah yang akan disampaikan berdasarkan bagian Alkitab. Jadi tidak perlu membuka Alkitab lebih dulu. Tolong mendengar dan fokus kepada kisah yang diceritakan melalui Alkitab. Semua sudah lengkap para petugas? Demikian kisahnya Bapak Ibu Saudara. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, yaitu Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini, tampak kita terjadilah mengikat berkas berkatnya, lalu pergilah berkasnya dan terbang berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah pada berkat itu. lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin jadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadamu. setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi, apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai sekarang. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah kau bertemu kepada mereka. sahut Yusuf. Ya Bapak, Kata Israel kepadanya, Pergilah kau melihat apakah mereka adalah saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron. Dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika
ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kami bukan. lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Jika upah kita itu berkata, sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan dalam salah satu sumur. Kalau kita katakan, seekor binatang buas telah menangkapnya dan kita akan lihat nanti bagaimana sebenarnya pimpinan itu. ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lalu lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di pasar ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah pada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah umumnya kalau kita membunuh kita itu dan menyembunyikan darah? Marilah kita keluar dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu sudah tidak ada lagi. Kemana Pak aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapat. Silakanlah Bapak periksa apakah kita memiliki dari anak bapak atau tidak. ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku, binatang buas telah memakainya. Berulang Yusuf telah berkata, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia,
tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, Jika aku akan berkabut sampai aku tidak berkata aku dan dalam dunia orang lain. demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah kisah yang diceritakan di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 36. Cerita yang barangkali bukan lagi cerita baru untuk kita. Sejak kita sudah masuk di sekolah minggu, pasti kisah ini melekat di pikiran kita sampai detik ini. Kita tahu bagaimana Yusuf dijual, disakiti, dibully oleh kakak-kakaknya, disakiti, dibully, sampai direncanakan untuk dibunuh. Gara-gara apa? Ada yang tahu gara-gara apa? Mimpi. Iri. Apa? Iri. Siapa yang pilih kasih? Iri. Yang pilih kasih siapa? Yakub, ayahnya. Ada yang namanya Yakub di sini? Oh, nggak ada, puji Tuhan. Berarti nggak ada yang pilih kasih di sini ya? Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih dan mengasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah stop pilih kasih dalam keluarga. Ya, karena bicara soal pilih kasih, maka tentunya kita juga harus cari tahu dulu tentang kasih. Liturgi yang dibuat sudah bicara soal kasih. Siapa di sini yang tidak tahu tentang kasih? Setiap kita tiap hari begitu bangun tidur sampai mau tidur pasti ngobrolnya tentang kasih. Meskipun kata kasih tidak diucapkan, tapi diwujudkan, ya. Kasih itu sesuatu yang baik, yang bagus. Tapi juga alasan kenapa kita bisa katakan kasih itu baik dan bagus, karena yang pertama Allah kita itu adalah kasih itu sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 21. Di sana dijelaskan bahwa Allah kita yang kita kenal itu di dalam nama Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri. Maka sudah pasti setiap orang yang percaya kepadanya harus hidup dan menghidupi kasih. Allah itu adalah kasih. Itu yang pertama alasan kenapa kita harus hidup dan menghidupi kasih. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu memahami lebih jauh tentang kasih? Karena sebenarnya orang dunia itu mengenal kita sebagai murid-murid Kristus itu alasannya tidak lain dan tidak bukan karena kasih. Bukan karena kalung salib. Bukan karena setiap minggu kita ke gereja. Bukan karena kalau kita dapat undian atau kita dapat lotre gitu kita akan berkata puji Tuhan, haleluya. Itu orang Kristen kan selalu begitu ya. Tapi kalau ulangannya dapat 4, dapat 3, bisa puji Tuhan nggak anak-anak yang masih sekolah? Kayaknya kertasnya itu mulai diuntel-untel dan kemudian bilang gurunya sentimen sama gue. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan 35
berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang kedua, yang ketiga, saudara, kasih menjadi hukum pertama dan utama untuk kehidupan murid Kristus, menjadi lifestyle, gaya hidup orang yang percaya kepada Kristus. Apa hukum pertama dan utama? Tadi dibaca ya dalam liturgi Matius pasal yang ke-22 ya, ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, jiwamu, dan ya itu. Lalu hukum yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti. Pertanyaannya, saudara, di mana, kapan, dan kepada siapa kasih perlu kita berlakukan? Di mana, kapan, dan kepada siapa kasih perlu kita berlakukan? Jawabnya apa? Dimanapun kita berada, itu baru yang di mana? Kapan? Kapan? Hah? Selalu. Kepada siapa? Jawabannya beda-beda ya. Sebenarnya jawabannya cuma satu saja. Jawabannya cuma saja. Pertanyaannya adalah di mana? Maka jawabnya ya di mana saja. Ya kan? Kapan? Ya kapan saja. Kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Makanya jawabannya adalah saja. Jadi kita tidak boleh membatasi ya. Kasih itu adalah sesuatu yang harus wajib dilakukan di kehidupan dalam keseharian setiap orang percaya. Paulus kalau tadi di dalam liturgi itu dibacakan ayat 4 sampai dengan 8 dari 1 Korintus 13. Saya justru mau mengangkatnya dari ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus juga mengingatkan di ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa simpulkan bahwa memperlakukan kasih itu sudah menjadi keharusan, kewajiban, lifestyle. Tidak bisa tidak dilakukan. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang Maha Kasih. Kasih yang kita jalani, hidupi adalah kasih yang saja, yang ada tembok-temboknya. Tua, muda, miskin, kaya, atasan, bawahan, teman, musuh sekalipun harus kita kasih. Love of Christ is my lifestyle. Tahu artinya apa? Cinta Allah menjadi gaya hidup kita. Love of Christ is my lifestyle. Bisa diulangi? Love of Christ is my lifestyle. Mari kita ucapkan bersama-sama. Love of Christ is my lifestyle. Susah ya? Kita pakai bahasa Indonesianya aja deh. Aku bergaya soalnya dia kali ini ya. Sombong banget di saya. Cinta Allah adalah gaya hidup saya. Cinta Allah atau kasih Allah adalah gaya hidup saya. Coba ulangi. Kasih Allah adalah gaya hidup saya. Tolong katakan itu kepada teman di kiri kanan saudara. Kalau tidak punya, tolong katakan itu dalam hati saudara. Kasih adalah gaya hidup. Ingat itu ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih Allah adalah gaya hidup kita. Itu kesimpulan yang pertama. Lalu apa kesimpulan yang lainnya? Tentu saja kita perlu tahu apa saja terjadi bila kasih tidak bersifat saja. Sesuai dengan tema dan bacaan kita hari ini, kita mau coba memperhatikan bagaimana orang-orang yang mengasihi tapi pakai pilih-pilih. Pilih-pilih kasih. Ya, memang dipersempit ya di dalam keluarga. Memang biasanya kalau punya anak 3, si bapak itu sayangnya sama si sulung, si ibu sayangnya sama bungsu, ngaku. Terus yang di tengah siapa yang mengasihi? Tonggo. Ini nggak boleh terjadi. Ibu saya anaknya sedikit, hanya 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Kami semua biasa hidup dengan keseharian yang sederhana, artinya kedekatan kami begitu luar biasa. Tetapi 4 perempuan ini punya perasaan yang berbeda, terutama untuk anak perempuan nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan yang keempat itu saya. Bukan urutannya ya, tapi perempuan yang keempat itu saya. Saya bungsu. Nah, yang pertama, kedua, dan saya itu merasa ibu saya itu lebih menyayangi, mengasihi, mencintai, memperhatikan, peduli terhadap anak perempuannya yang ketiga. Satu saat kami sudah tua, kami sepakat bertiga untuk ngomong sama mami. Nih, malam ini kami mau bicara. Mau ngomong apa? Udahlah,
Tapi jangan ada dia yang kita berempat aja. Lalu kami masuk kamar, kami bercerita. Yang nomor perempuan pertama ngomong begini, perempuan kedua ngomong begini, dan saya bilang, mami itu pilih kasih. Masa kakak itu aja yang disayang? Aku lo anak bungsu, mestinya yang paling disayang. Ya kan? Anak bungsu biasanya paling disayang ya. Semua anak bungsu, tapi paling susahnya kalau punya kakak banyak, anak bungsu lah yang bolak-balik dipanggil untuk disuruh ambil piring, cuci piring, ambil sambal, ulek sambal dan sebagainya. Dan kami bicara seperti itu. Dan ibu saya bilang begini, sebenarnya mami tidak pilih kasih, semua mami sayangi. Hanya karena dia kakak saya ini yang nomor 3, perempuan nomor 3 ini, itu dari bayi sakit-sakitan. Jadi mami itu sangat memperhatikan kesehatannya, menjaga jangan sampai dia kehilangan kehidupan ya, karena sakitnya dari kecil itu parah, asma yang luar biasa. Kalau sudah kuman, wah susah. Tapi kami bilang, iya tapi kan kami juga pernah sakit, kami juga minta diperhatikan, kami juga minta disayang. Jangan dia terus, sedikit-sedikit dia, sedikit-sedikit dia. Ini hanya gara-gara perhatian ibu saya yang begitu luar biasa terhadap si kakak. Kayaknya seperti ini yang terjadi juga dalam kehidupan Yusuf. Yusuf juga mengalami hal yang tidak jauh beda dengan saya. Dia sangat dikasihi oleh ayahnya sampai diberikan jubah yang paling indah, maha indah oleh ayahnya. Yang lain gak pernah punya, saudara-saudaranya gak pernah punya. Tapi Yusuf dibuatkan oleh ayahnya karena saking sayang, karena ayahnya pilih kasih. Kenapa? Dia anak yang lahir saat Yakub usianya sudah tua. Nggak bisa jadi alasan, saudara. Nggak ada alasan untuk pilih kasih dalam keluarga. Berbahaya sekali, sangat berbahaya. Kita bisa lihat tadi kisahnya, kalau kita perhatikan, Yusuf dibully, disakiti, bahkan diusahakan untuk dibunuh. Dan apa yang dikatakan Alkitab kalau kita pilih kasih? Mari kita lihat bersama Yakobus pasal yang kedua. Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Orang yang pilih kasih, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan dosa. Alkitab yang bilang. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga tidak pernah pilih kasih, ya kan? Tuhan Yesus nggak pernah pilih kasih. Sekalipun barangkali saudara berpikir, masa sih mau ada kok umat pilihan Allah? Apa gara-gara Tuhan pilih kasih terhadap Israel? Bukan, ya.
itu kan, oh jangan sekarang ceritanya, itu akan ada waktu sendiri. Tuhan kita gak pernah pilih kasih sih. Kalau dia pilih kasih, ingat ini, kalau Tuhan kita pilih kasih di atas kayu salib, dia tidak pernah akan bicara begini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Tuhan Yesus pilih kasih, dia tidak akan pernah mengampuni siapa. Maka saudara dan saya yang adalah anak-anaknya, pilihan Allah. Saudara dan saya, you and me, sudah dipilih oleh Allah menjadi miliknya. Maka hiduplah dalam kasih yang benar. Jangan pilih kasih, karena kalau pilih kasih, kita jatuh dalam dosa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Siapa kami tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan sendiri. Apakah kami sudah sungguh-sungguh melakukan kasih? Kasih yang tidak ada tembok, kasih yang sungguh-sungguh suci, tulus, murni, seperti yang Kristus sudah lakukan terhadap kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau sampai detik ini kami masih melakukan kasih dengan tidak benar terhadap anak-anak kami, terhadap saudara-saudara kami. Kami pilih kasih Tuhan. Kami memandang muka kepada siapa orang yang akan kami kasih. Kiranya Tuhan akan mengangkat semua kelemahan-kelemahan kami dan menggantikannya dengan segala kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang menjadi bagian hidup kami. Mulai hari ini kami mau hidup di dalam kasih yang benar. Amin. Saya serahkan kepada Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini atau siang hari ini bukan hanya sekedar kita mendengar, tapi biarlah kita lakukan di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk bertugas persembahan karena tidak hadir boleh diwakili nanti yang sudah ditunjuk. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian dari KR 189, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Thank you.
Saya akan membacakan warta untuk kita pada pagi hari ini. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah minggu selesai. Ibadah pemuda remaja Oraket Labora setiap hari Sabtu bertempat di Jalan Cokro Nopo nomor 160A yang renungan di bawah oleh Suci diurus oleh saudari Alia, saudara Wisnu. Ibadah kaum wanita pada hari Rabu renungan oleh Ibu Sio Lestari, diurus Ibu Harmiati. Dihimbau seluruh kaum wanita atau kaum ibu untuk datang bersekutu bersama-sama. Laporan persembahan sudah tertera di dalam warta kita. Persembahan juga bisa diberikan lewat nomor rekening yang sudah tertera di dalam warta, yaitu rekening bendahara gereja kita, bisa dikirim lewat situ dan dikonfirmasi juga lewat bendahara. Seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Majelis Tiur hari ini atas pelayanannya. Yesus memberkati Ibu. Untuk pelayanan minggu depan tanggal 18 September 2022, pengkhotbah saya sendiri, itu bos Ibu Sio Lestari, pemusik saudari Fili, bagi vokal Ibu Gia dan Ibu Ami, untuk proyektor saudari Tina dan saudari Femi, penyambut Ibu Mega dan Tina. Demikian warta untuk kita pagi hari ini. Jika nanti ada tambahan dan hukuman bisa disampaikan oleh ketua majelis setelah ibadah selesai. Mari kita dulu akhir ibadah kita. Mari kita bangkit semua berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya, dan kita akan menyanyikan doa. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dan kembalilah ke tengah-tengah kehidupan saudara dengan terus hidup di dalam kasih yang benar, karena kasih adalah hukum yang pertama dan yang utama. Dan biarlah kita pulang dalam damai sejahtera bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selamanya. Amin.
Tuhan.